Virus Corona-19 menjadi momok dunia di tahun 2020. Awal penularan virus ini diketahui dari Wuhan, China. Ini adalah bentuk mikroskopik terkait mengenali virus corona dan menghancurkannya, maka mungkin akan dikalahkan dalam waktu sebentar. Semoga saja. Sejauh ini penderita yang sembuh mencapai 66.908 orang. Sementara kasus yang masih aktif ada 49.905. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Nur Hasan. Saya dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam semester 1 NIM 23612060007. Di sini saya akan memaparkan tentang kondisi ekonomi Indonesia pasca terjadinya COVID-19 dan juga krisis moneter pada tahun 1998. Saat ini, di tengah-tengah perekonomian global yang masih tidak menentu, kondisi makroekonomi Indonesia masih tetap stabil dengan terjaga likuiditasnya. Indikator ini tergambarkan dalam neraca pembayaran Indonesia atau NPI yang mencatat surplus yang semakin meningkat. Lebih jauh lagi, data Bank Indonesia menunjukkan transaksi berjalan kembali mencatat surplus yang didukung oleh surplus neraca perdagangan barang yang tetap tinggi. Sebagai informasi, pada kuartal 1 tahun 2023, transaksi berjalan membukukan surplus sebesar 3 miliar US dollar. Melanjutkan capaian surplus pada kuartal 4 2022 sebesar 4,2 miliar US dollar atau setara dengan 1,3% dari PDB. Defisit neraca jasa mengalami penurunan ditopang oleh kinerja jasa perjalanan yang terus menguat seiring dengan mobilitas yang meningkat dan dampak positif dari pembukaan ekonomi Tiongkok, sehingga mendorong kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara. Tak dipungkiri, membaiknya kinerja sektor pariwisata telah mendongkrak transaksi berjalan. Dari sektor tersebut, pemerintah telah menetapkan target perolehan devisa sekitar 10 miliar US dollar atau 148,73 triliun rupiah dari semula 5,9 miliar US dollar. Target itu naik 42,25% dibandingkan perolehan devisa pada 2022 senilai 7,03 miliar US dollar. Sebagai informasi, seperti yang disampaikan oleh Kemenparekraf, perolehan devisa itu dari kunjungan wisatawan mancanegara telah dinaikkan targetnya menjadi 8,5 juta tahun ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berkata bahwa revisi target berdasarkan capaian kinerja sektor pariwisata yang impresif pada kuartal 1 tahun 2023. Pada periode itu, sebanyak 2,24 juta wisatawan mancanegara melakukan kunjungan ke Indonesia. Sandiaga Uno juga menambahkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara naik 508,87% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yang hanya 396.180 kunjungan. Salah satu strategi untuk mencapai target itu adalah dengan berkolaborasi dengan pelaku industri pariwisata, karena mereka itulah yang menjadi garda terdepan dalam menjual potensi pariwisata negara ini. Memang saat ini perekonomian Indonesia tergolong sangat stabil, namun tahukah Anda ada dua kejadian besar yang mungkin masih membuat kita semua akan teringat ini dan selamanya. Kejadian itu adalah pandemi COVID-19 dan krisis moneter tahun 1998. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari perubahan rantai pasok dunia hingga penurunan investasi asing ke Indonesia. Penurunan tersebut dapat dilihat melalui perlambatan pertumbuhan ekonomi yang turun dari 5,02% di tahun 2019 menjadi 2,97% pada tahun 2020. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti dengan meningkatnya jumlah pengangguran yang menurut data Bank Dunia meningkat dari 5,28% pada tahun 2019 menjadi 7,07% pada tahun 2020. Cepatnya penyebaran virus COVID-19 di tengah masyarakat dunia ternyata lebih mengubah tatanan hidup dan hubungan antar manusia.
Masyarakat diminta untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Hal tersebut secara langsung membatasi aktivitas-aktivitas ekonomi di tengah masyarakat, misalnya terganggunya proses produksi barang, distribusi produk, hingga proses pemasaran barang dan jasa di seluruh dunia. Indonesia juga pernah dilanda krisis moneter yang membuat seluruh masyarakat Indonesia menjadi hancur dalam segi perekonomiannya. Tak dipungkiri, krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 menjadi awal kehancuran bagi beberapa industri, beberapa perusahaan, dan pabrik-pabrik, bahkan perbankan. Kehancuran itu membuat perekonomian Indonesia menjadi tidak stabil. Banyak terjadi penjarahan toko karena harga barang yang dijual terlalu mahal yang disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi. Banyak terjadi kerusuhan hingga penuntutan mundur Presiden Indonesia saat itu, yakni almarhum Soeharto. Indonesia saat ini telah menjadi lebih baik pasca krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Meski tak bisa dipungkiri bahwa banyak orang, perusahaan, dan perbankan yang masih belum bisa menutup kerugiannya karena krisis moneter yang terjadi hingga saat ini. Namun, capaian negara Indonesia pada ekonomi makro bisa menjadi teladan bagi negara lain dari bagaimana bisa pulih dari dua kejadian luar biasa, yaitu COVID-19 dan krisis moneter tahun 1998. Mungkin cukup sekian paparan dari saya tentang kondisi perekonomian makro Indonesia.